Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, Suara Mahasiswa. Kafe. Kali ini kita akan membahas tentang budaya diam dan berani bersuara di kalangan mahasiswa di Indonesia. Sebelum itu, izinkan perkenalkan host dengan saya, Rahman, dan rekan saya. Saya Fadil. Di podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber hebat. Boleh perkenalkan dirinya? Oke, jadi mulai dari gue dulu ya, Mar. Ya, Nama boleh. gue Bray, dan ini temen gue. Halo semuanya, nama gue Damar. Halo, Bray dan Damar. Oke, kita lanjut ya. Berhubung tema kita budaya diam versus berani bersuara, pernahkah kalian bertanya-tanya sejauh mana sih suara mahasiswa masih ingin didengar? Mari kita tanya kedua narasumber kita. Nah, kalau dari gue ya, Mar. Nah, budaya diam itu sekarang di mana-mana. Nah, budaya diam ini bukanlah suatu hal yang harus dipelihara. Malah ini jelek banget buat dipelihara. Kamu setuju nggak sama gue, dong? Kalau menurut gue sendiri sih, mungkin kenapa sih orang-orang tuh banyak yang diem? Mungkin yang pertama karena gengsi. Dan kedua Oke. tuh karena malu. Itu sih yang menurut gue di kalangan kita tuh itu potensial banget. Jadi gengsi dan malu. Iya, Gue mau betul. nambahin satu lagi, Mar. Apa tuh? Takut. Takut. Banyak Nah. banget sekarang orang yang Takut ngomong salah. takut salah. Takut Betul. dijudge. Nah, Takut betul. dijudge. Takut Iya, dijudge. bener sih, iya. Itu tuh udah langsung negatif banget di otak. Jadi mulut juga nggak bakal nurut sama otak. Betul. Mungkin untuk menjelaskan lanjut topik kita ya, mungkin gue nanya dulu nih, menurut kalian tuh apa sih yang dimaksud dengan budaya diam di kalangan mahasiswa tuh? Artinya tuh kayak gimana? Apakah ada contoh? Oke, mungkin dari gue dulu ya. Oke, boleh. Kalau menurut gue tuh budaya diam ya. Mungkin kita langsung mengarah ke topik yang mungkin akan dibahas. Jadi topik yang akan dibahas kan yang berhubungan dengan demo dan segala macam lainnya kan, dengan ya keributan Indonesia saat ini. Yang baru-baru ini ya terjadi ya. betul. Jadi kenapa sih mahasiswa diam? Mungkin menurut gue pribadi mungkin karena yang pertama tadi sih, balik lagi ke awal tadi, mungkin yang karena gengsi, karena kayak apa sih ikut-ikutan kayak gitu-gituan, gitu. Kayaknya nggak penting deh apa segala macam kayak gitu. Terus ya, Ketangkep juga. iya, dan itu ada yang Iya. dari ketakutan yang dari tadi Bray tambahin, mungkin dari situ kayak takutnya tuh kenapa kayak gitu. Gimana kalau menurut lu? Gue sih setuju banget sama apa yang dibilang Damar. Nah, satu lagi, lu sempet mention ini juga ya, Mar? Yang kemarin demo belakangan ya? Oke. Nah, demo itu juga salah satu bentuk bahwa kita, khususnya sebagai mahasiswa ya, kita tuh nggak boleh takut buat bersuara. Dan juga untuk mengambil peran. Kenapa? Karena kita memang dibutuhkan di situ, Mar. Oke, betul. Karena kita sebagai mahasiswa bukan cuman untuk belajar dalam kampus, terus pulang, yang penting nilai A. Tapi kita harus memberi dampak juga bagi faktor kehidupan kita, Mar. Betul. Karena efeknya bahasanya tuh kemana-mana. kayak kita juga ngelanjutin negara ini nih ke depannya. Iya, betul. Kalau misalnya kita diem-diem juga ya mau dikemanain. Betul, setuju. Iya. Nah, boleh kalau misalnya mau lanjut nanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya. Faktor apa aja sih yang paling membuat mahasiswa ragu atau takut untuk bersuara di kampus? Oke, mungkin kali ini gue ya, Mar. Oke, boleh, silakan. Oke. Jadi sebenarnya balik lagi ke poin utama kita tadi, yaitu 3 kunci utama ya, gengsi, takut, sama apa? Sama? Sama ragu. 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 Ragu sama ragu. Nah, 3 itu ya muter-muter terus di otak kita, tapi juga kita harus ngelihat, Mar, kenapa 3 ini tuh bisa masuk ke dalam pikiran kita. Kan nggak mungkin dong tiba-tiba kita takut, kita ragu, terus kita gengsi, entah takut salah atau takut dijudge. Ya itu kita semua overthinking aja. Kalau ada pengalaman ya. Iya. Ada pengalaman. Nah, itu mungkin. mungkin juga. gue izin nambahin sedikit kali ya. Mungkin ya tadi pertanyaannya adalah kenapa sih rasa hal-hal itu takut kejadian? Yang pertama mungkin bisa jadi karena trauma. Trauma dari masa lalu karena mungkin pernah mencoba untuk berpendapat tapi mungkin lingkungannya nggak support apa segala macam. Jadi Malah itu dijauhin. iya, jadi kayak lingkungannya tuh berpengaruh sih menurut iya gue sih, bener. ke orang tersebut. Jadi kayak gitu. Gue juga mau nambahin juga nih, Mar. Boleh. Kita langsung frontal dan to the point aja ya. Kita nggak usah dihalus-halusin. Lu kalau masih gengsi, lu masih takut, lu masih nggak berani buat ngomong, lu bakal mati di dunia kerja nanti. Betul. Itu. Ya harus Kalau berani lah ya. iya. Kalau lu nggak latih dari sekarang, lu mati di situ. Kapan lagi ya? Kapan lagi mau latihan? Kita dapat kesempatan banyak banget loh. Mau intra kampus atau eksternal juga kita kesempatannya banyak banget. Setuju. Emang terbesar di lingkungan kampus ya. Ya karena sekarang kan kita di mana juga lagi di Belajar. dunia kampus yang bertujuan belajar, tapi ya jangan sampai lupa juga untuk berani bersuara lah seperti itu. Tapi boleh nggak nanya sih, gimana ya menurut kalian cara mahasiswa tuh tetap kritis tanpa dianggap melawan
dari pihak kampus, dari pihak luar lah. Gimana caranya itu biar kita tetap bisa bersuara, tapi nggak diserang dengan kayak contoh kemarin kan yang soal demo, kita berpendapat tapi ya tau lah gimana kejadiannya kemarin. Ada tanggapan nggak dari kalian tuh gimana? Oke, mungkin boleh dulu. Gue dulu. Oke, kalau kita ngebahas berani bersuara dalam konteks yang demo kemarin ya, itu tuh udah nggak fair lagi. Maksudnya ya kalau kita mau berpikir kritis, kita mau adu argumen, itu hal yang sangat rasional buat dilakuin ya kan. Tapi masalahnya pihak satunya yaitu pemerintah kita itu udah nggak main rasional lagi. Mereka udah melanggar hukum mereka sendiri yang mereka ciptakan sendiri. Nah itu udah kemana-mana itu jadinya. Kita udah nggak bisa ngambil jalan tengah, nggak ada ngambil jalan damai, ya kita turun ke jalan buat menyampaikan aspirasi kita sebagai mahasiswa. Betul. Demo ya dalam bentuk Bentuk demo. Bayangin aja Mar, kita ngomongin alasan demo kemarin dulu ya. Ya orang tuh pada marah, kesel banget karena kenaikan gaji DPR yang 3 juta sehari kan. Betul. Nah kalian bayangin, kita jangan ngomongin dosen dulu deh, kita ngomongin guru. Kita ngomongin guru-guru yang ada di negeri kita ya. Mereka tuh anggarannya pada 2024 berdasarkan Kementerian Keuangan laporannya itu ada di sekitar 300 sekian triliun. 300 berapa puluh triliun. Ya, itu anggaran untuk guru. Se-Indonesia ya? Satu Indonesia. Nah, 2025 kemarin sekitar 2 bulan lalu itu baru dilaporin lagi sama Kementerian Keuangan kalau anggaran buat tahun ini itu ada di angka 144 triliun. Turun setengah. Tapi mereka tidak menyatakan anggaran 2024 berapa. Jadi kita harus ngecek sendiri. Kalau kita nggak ngecek sendiri, orang-orang cuma wah gila. Itu tuh angka yang fantastis kan buat kita 144 triliun. Tapi mereka nggak lihat. Pada 2024, saat anggarannya 2 kali lipat saja, guru masih susah banget. Betul. Apalagi dikecilin lagi untuk budget. Terus DPR dinaikin pula kan? Nah itu dia. Iya, itu yang masalahnya ya sebenarnya. Itu dia. Makanya kita kan negara demokrasi ya. Kita juga harus berani lah Berpendapat. Iya, pemerintah bukan raja kok, kita rajanya. Oke. Kalau menurut Damar gimana, Mas? Mungkin ya kurang lebih sama ya, karena ya kesian lah untuk para guru-guru kita tercinta kan, apalagi kita SD, SMP, SMA sama mereka. Betul. Ya kurang lebih gitu sih. Kurang lebih poinnya udah disampaikan sama Bray juga. Udah tersampaikan lah ya. Iya, udah tersampaikan, sudah terwakilkan. Oke, berhubung demo kemarin itu ramai banget di media sosial, aku mau nanya nih, apakah media sosial bisa menjadi solusi agar mahasiswa lebih berani menyuarakan pendapatnya? Mungkin boleh, Damar? Menurut gua sangat bisa. Kenapa? Karena banyak kayak beberapa kampus di luar sana yang istilahnya nggak bisa lah untuk nggak ngizinin mahasiswa-mahasiswanya untuk demo segala macam kayak gitu. Jadi gimana sih cara kita nyampein aspirasi kita supaya nyampe ke pemerintah tuh seperti apa? Jadi menurut gue pribadi itu sosial media lah solusinya. Jadi gimana caranya mungkin kita bisa post TikTok, post Instagram, apa buat yang bikin viral apa segala macam dengan aspirasi yang benar kita. Gitu sih kalau dari gue. Gimana kalau menurut lu, Bray? Semua yang diomongin Damar benar tadi. Tapi ya kita juga jangan lupa sama negatifnya sosial media ya. Yes, apalagi betul. rakyat-rakyatnya yang jagoan keyboard. Nah, menurut gua kalian pasti bakal dicaci maki atau diserang kalau bersuara di sosial media. Entah itu sama haters atau sama orang yang memang caper aja. Buzzer mungkin. Nah, orang suka ngomong memang cyberbullying, diserang sana sini. Tapi jangan lupa solusinya cuma satu. Kita main HP begini, kita pakai sosial media, tutup aja HP-nya. Matiin aja udah lock. Cyberbullying selesai. Jadi Simpel itu sebenarnya. Simpel itu sebenarnya. sebenarnya ini apa ya? Bisa dibilang double edge ya. Jadi kayak Double itu edge. sebagai perantara kita untuk memudahkan bersuara, Yes. tapi satu sisi yang negatif juga jadi gampang. Betul. Intinya juga berpegang sama satu, man. Iya. Itu kalian harus percaya sama pendirian kita. Pernyataan kalian adalah pegangan kalian. Jangan pernah ngingkarin pernyataan kalian dan percaya pada omongan orang. Betul. Jadi kan karena ya kita nggak bisa ngindarin hal-hal negatif yang ada di sosial media juga. Mungkin aku nambahin dari Bray tadi. Gimana sih solusinya buat teman-teman semua yang mau bersuara dan tapi ya tadi takut ada komen negatif, takut ada buzzer, diserang buzzer atau ada orang-orang caper segala macam. Ya mungkin tadi solusinya cuma itu. Tutup. Upload, Tutup. kalau udah ngerasa benar apa segala macam, udah tutup. Jadi yang penting Masalah selesai. aspirasi tersampai, Yes, tapi betul. itu nggak perlu lihat negatifnya. Yes, betul. Cocok. Itu mungkin enaknya sosial media itu Iya, seperti itu. kalau perlu udah nggak usah nge-scroll komen sih, Iya. karena nanti Paling- yakin kok pasti kena mental. Paling rusak di situ. Iya ya, betul. makanya. Mungkin nih gue ada pertanyaan terakhir
untuk topik kita kali ini. Boleh dong dari kalian kasih pesan untuk mahasiswa biar lebih berani bersuara secara cerita, ya biar mereka bisa bertanggung jawab lah dalam itu bentuk sosmed atau secara langsung pun. Gimana, ada pesan? Boleh, Dan? Gue dulu. Oke. Jadi walaupun tema kita di sini beranilah bersuara dan jangan tanamkan budaya diam ya. Bukan berarti kalian bisa asal bunyi. Ya, jagalah perkataan kalian, jagalah etika, mau itu dalam sosial media atau secara langsung. Karena omonganmu adalah harimaumu. Jadi jangan memicu orang yang salah dan jangan memicu hal yang tidak perlu dipicu. Betul. Kalau dari gue gitu sih, Mar. Oke, ya mungkin gimana sih supaya mereka lebih berani? Tadi udah disampaikan sama Bray juga, mungkin nambahin sedikit itu pinter-pinter milih berita sih. Karena dari kejadian demo kemarin tuh banyak banget hoaxnya, banyak banget yang dimanipulasi beritanya supaya kasarnya mungkin pemerintah lebih jelek atau masyarakat yang lebih jelek karena oknum-oknum tersebut. Jadi kalian kalau misalkan emang mau menyampaikan aspirasi kalian dan pesan-pesan kalian untuk negara Indonesia tercinta kita ini, ya kalian harus pinter-pinter pilih yang research mana. lah ya. Yes, betul. Harus di-research. Sumbernya harus jelas dan itu udah terbukti valid atau fakta. Itu aja sih dari gue. Iya, kalian juga nggak perlu ngomentarin segala sesuatu yang ada kok. Yes, Tapi betul. dalam hati kalian pasti ada satu topik atau dua topik yang memang merupakan suatu bentuk aspirasi dari kalian. Nah, itu kalian dalami, kalian pelajari, kalian pegangi itu. Baru kalian suarakan. Dan cari tahu sumbernya jangan lupa ya. Betul. Harus fakta, gak Jadi boleh nggak hoax. asal ngomong. Yes, asal betul. ngetik. Gak boleh asbun. No. Itu lebih buruk dari diam itu. Iya. Asal Iya. bunyi. Kalau diam kan itu ibaratnya kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ya, betul. Cuman kalau udah ngasal tuh udah Udah. jelek lah ya. Nah, jelek, tapi ada betternya juga, Man. Apa tuh? Betternya kalau kalian tidak tahu, jangan diam, bertanyalah. Nah, ya, betul. oke. Kelas-kelas. Mungkin itu akan kami tutup podcast kali ini. Mungkin sebelumnya terima kasih kepada narasumber udah Terima kasih. menyempatkan waktunya. Mungkin kali ini dari Suara Mahasiswa, sampai jumpa.